Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrija Permana dengan NIM G1910152. Di sini saya akan memberikan tutorial membuat artikel opini. Tapi sebelum itu, saat ini banyak sekali masyarakat yang berpendapat atau beropini di media sosial. Tetapi akan lebih baik gagasan atau membuat ide dituangkan dalam tulisan yang lebih tertata serta sistematis. Dalam video ini, mari kita bahas tentang penulisan artikel opini. Tapi sebelum membahas lebih dalam, kita perlu cari tahu dulu nih, apa sih artikel? Artikel adalah tulisan lepas berisi opini seseorang yang mengupas tuntas suatu masalah tertentu yang sifatnya aktual dan kontroversial tentunya, dengan tujuan memberitahu, memengaruhi dan meyakinkan atau menghibur khalayak pembaca. Jadi biasanya artikel ini sering terdapat di media-media sosial untuk memberikan pengetahuan atau menambah wawasan bagi khalayak yang akan membaca nantinya. Lalu, apa sih tahapan-tahapan yang harus kita ketahui dalam membuat artikel opini? Saya mencatat ada beberapa poin tahapan dalam menulis artikel opini. Yuk, kita lanjut. Yang pertama, tentukan ide dan gagasan. Nah, dalam hal membuat artikel opini, hal yang paling krusial dalam menyusun artikel ini ialah ide. Karena apa? Sebelum kita membahas artikel ini lebih dalam, tapi dari kita sendiri sebagai penulis harus mengetahui gagasan apa yang akan kita tuangkan nantinya. Tentunya, opini yang akan kita tulis harus bersifat fakta dan tidak dibuat-buat. Karena seorang penulis harusnya tahu bahwa ketika menulis artikel opini, meskipun atas dasar opini, tapi tetap harus memberikan fakta dan data agar artikel ini makin suka dibaca khalayak karena menyajikan data-data faktual dan terbaru. Lalu yang kedua, buat intro. Intro ini adalah bagian pembuka dari sebuah artikel opini yang memang intro ini terdapat di awal. Beda dengan prolog, bahwa intro ini itu untuk menggiring agar para pembaca ingin mengetahui lebih lanjut apa yang penulis tulis dalam artikel opini. Dari itu, dalam hal membuat intro, tidak perlu menyajikan data-data yang akan kita tulis secara komprehensif, namun berikan saja intro-intro yang membuat penasaran nantinya para pembaca yang akan membaca artikel opini kita nanti. Yang ketiga, perhatikan komposisi. Karena biasanya dalam pembuatan artikel opini itu mempunyai rumus 3P. Menggunakan rumus 3P, yaitu yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada pembahasan, yang ketiga ada penutupan. Nah, di poin ketiga ini kita harus menyusun sesuai dengan apa yang akan kita tulis nantinya, mulai dari awal pembukaan, yaitu tadi saya bilang intro. Lalu setelah ini kita akan beralih ke pembahasan, apa yang akan kita bahas secara mendalam dari apa yang akan kita tulis nantinya di artikel tersebut. Lalu selanjutnya, perhatikan ejaan dan istilah teknis. Nah,
dalam menulis artikel opini itu sangat berbeda dari penulisan berita, press release, dan lainnya. Karena dalam hal penulisan artikel opini, kita harus memberikan gagasan kita secara gamblang agar mudah dipahami oleh para pembaca. Lalu jangan memakai istilah-istilah yang mungkin sulit dimengerti oleh masyarakat, karena tujuan dari artikel opini ini, komunikan dari artikel opini ini yaitu sangat heterogen. Kita tidak tahu siapa yang akan membaca dan untuk siapa ini ditujukan, karena media sosial ini dapat diakses oleh seluruh halayak masyarakat. Ejaan yang dipakai seharusnya mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia agar tidak salah penafsiran dari para pembaca nantinya. Maka dari itu saya sarankan untuk para penulis yang akan menulis artikel opini itu mengutamakan KBBI dalam menyusun ejaan-ejaan yang akan kalian rancang ke dalam artikel kalian nantinya. Lalu yang terakhir, ada asumsi dampak yang diharapkan. Nah, yang terakhir ini biasanya asumsi saya pakai dalam hal penutupan. Nah, menulis berarti berkomunikasi. Nah, penulis itu menyampaikan gagasan-gagasan yang kita tulis untuk audiens nantinya. Nah, kita akan disebut komunikator yang baik apabila kita senantiasa memperhatikan umpan balik, yaitu feedback. Kita selayaknya membuat peta asumsi dampak yang diharapkan dari halayak atau pembaca. Nah, dari poin tersebut dapat kita simpulkan bahwa kita sebelum menulis harus mengetahui asumsi apa yang akan kita harapkan dari ide gagasan yang akan kita sampaikan nantinya. Karena pembaca pun pasti akan terpengaruhi oleh tulisan-tulisan yang akan kita sampaikan nantinya di dalam artikel tersebut. Maka dari itu, sebelum kalian menulis pun, kalian juga perlu memikirkan asumsi apa yang nantinya akan berdampak terhadap para pembaca. Maka dari itu, saya sarankan kepada penulis nantinya perlu memikirkan tentang asumsi ini. Namun perlu diingat, apapun asumsi yang muncul nanti ketika kalian telah menulis, kapasitas dan kredibilitas kita sebagai penulis jangan sampai menyusut, apalagi sampai dipersoalkan dan dilecehkan. Agar tidak terjebak dalam berbagai tudingan, penilaian, dan kesimpulan negatif serta destruktif, kita harus senantiasa bersikap profesional. Meskipun ketika kita nulis ada beberapa masyarakat yang mengkritik atau bahkan mempersoalkan tulisan kita, namun kita harus bisa mempertanggungjawabkan akan apa tulisan yang telah kita tulis. Nah, karena itu kita menulis dalam koridor normatif yang ada dan sama sekali tidak mengada-ngada. Nah, setelah tadi poin-poin yang telah sampaikan, saya pun sempat membahas, maka dari itu pentingnya data dalam hal kita menulis agar kredibilitas kita dan kapasitas kita sebagai penulis itu tidak dipertanyakan karena kita selalu membawa data dalam hal menulis. Sekian dari saya, semoga video tutorial ini dapat membantu kalian untuk menulis sebuah artikel yang tentunya dapat mudah dibaca oleh masyarakat serta memberikan artikel-artikel yang memang layak untuk dibaca. Saya Muhammad Farija, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta, salam kasih, salam juang. Terima kasih.